Yang orang berbuat baik pun jangan sampai keluar dari lisannya merendahkan orang yang belum bisa membantu. Memberi juga tidak boleh diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kita nggak boleh menyertai sedekah kita, pemberian kita dengan cacian dan sesuatu yang menyakitkan, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bolo konco semuanya. Video sebelumnya kita bahas guyu, bahas makanan. Sekarang bahas yang makan. Kita akan bahas manusianya. Diskursus atau diskusi tentang manusia itu tidak pernah akan ada habisnya. Kenapa? Karena manusia adalah sebuah makhluk yang memang luar biasa, tidak pernah berhenti habis untuk dikaji. Selalu ada keunikan-keunikan, selalu ada cerita-cerita menarik, selalu ada fakta-fakta menarik. Semakin diteliti semakin menarik. Bahkan bukan hanya pada kalangan saintis yang meneliti tentang manusia, filsuf, ulama pun ketika berbicara tentang manusia itu akan menjadi pembicaraan yang panjang dan akan menjadi pembicaraan yang menarik, baik dari segala sisi yang akan dibahas. Entah itu secara individunya, cara bersosialnya, ya, fungsi dan keberadaan manusia itu untuk apa, lalu kenapa manusia seperti ini, kenapa manusia seperti itu akan selalu menarik pembahasan. Karena di video Urip Mong Mampir Guyu saya menyampaikan bahwasanya di antara faidah mempelajari filosofi Jawa atau sharing tentang filosofi Jawa itu adalah mencapai ngudi kasampurnan. Berusaha untuk mencapai tahap yang sempurna. Karena manusia terus berproses, ya, dengan pengalaman, dengan pelajaran, dengan pengetahuan dia untuk menjadi pribadi yang more be better than before, lebih baik dari yang kemarin. Itulah mudika sampurna, di mana diri kita berusaha untuk terus bertumbuh kepada ranah yang lebih baik. Nah, mengenal manusia itu salah satunya bisa kita ambil, ya. Jika kita ingin mencapai pada mudika sampurna, saya ingin coba menyederhanakan dengan pendapat yang diinisiasi oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Setidaknya manusia itu mengandung 5 faktor. Ya, kita disebut manusia itu karena kita punya 5 hal ini. Pertama, kita sebagai makhluk. Yang kedua, kita mukarram. Yang ketiga, kita mukallaf. Yang keempat, kita mukhayyar. Dan kelima, kita majzi. Sebagai makhluk, manusia itu diciptakan, bukan pencipta. Sekalipun kita disebut sebagai penemu atau pencipta, segala bahan dasarnya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi mau bagaimanapun, derajat dan kasar kita tetaplah makhluk. Kalau kita memiliki kesadaran bahwa kita makhluk, kita sesuatu yang diciptakan dan tidak berdiri sendiri, bahkan apa-apa yang kita ciptakan, material dasarnya semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan, maka kesadaran makhluk adalah kesadaran tiadanya kesombongan. Selanjutnya mukarram, manusia itu dimuliakan. Ya, walaqad karramna bani Adam. Dimuliakan salah satunya adalah diajari yang namanya ilmu, diberikan untuk keputusan, diberikan mampu mengambil keputusan dalam hidupnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mukallaf. Tentu dalam aspek muslim kita semua pada usia balik itu akan menjadi mukallaf. Orang yang diberikan beban taklif. Kalau tidak sholat maka ada ganjarannya. Kalau tidak melakukan zakat maka ada hukumannya. Kalau misalkan kita melakukan sholat ya ada pahalanya dan lain sebagainya. Itu namanya mukallaf, dikenakan hukum-hukum. Yang keempat mukhayyar. Kita selalu bisa memilih apapun yang kita mau. Meskipun depan rumah kita itu masjid, kalau kita tidak memilih untuk melangkahkan kaki ke masjid, mesti tidak akan berangkat ke masjid. Dan itu bagian dari decision, keputusan kita. Bahkan anak sekarang, Gen Z, Gen Alpha itu sudah diberikan suguhan keputusan yang sangat banyak dalam satu hari. Misalkan, kita memilih untuk lebih membuka HP ataupun kita lebih memilih membuka HP dibanding merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Itu juga sebuah keputusan, mukhayyar, keputusan. 3 detik awal kita menemukan video di Reels Instagram, lalu kita men-scroll, itu juga sebuah keputusan. Men-scroll lagi itu keputusan, sehingga dalam satu hari, Gen Alpha dan Gen Z ini banyak sekali membuat keputusan. Termasuk ya, milenial,
baby boomer yang masih hidup di zaman sekarang dan aktif bermedsos itu banyak sekali mengambil keputusan. Ini out of topic sedikit. Itu juga kenapa orang-orang seperti Steve Jobs atau Mark Zuckerberg mereka memilih untuk tidak punya banyak pilihan baju. Ya pokoknya si dong itu turtleneck hitam aja. Bukan dia nggak punya baju nggak, tetapi dia ingin mengurangi aktivitas dia untuk mengambil keputusan setiap harinya. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh betul terhadap cara kerja otak kita. Ada yang disebut dengan brain rot namanya. Brain rot itu kerusakan otak karena kita terlalu banyak mengambil keputusan yang simple. Dan sekarang kalau misalkan kita nge-scrolling video itu keputusan yang sangat simple dan yang efek lebih parahnya, kita dapat ilmu sepotong dari Reels merasa paham secara utuh. Itu parah banget itu. Itu harus dinotis. Itu salah satu efek dari brain rot itu seperti itu. Dan parahnya lagi, dari ilmu yang sepotong merasa mendapatkan utuh, lalu disampaikan secara serampangan gitu. Lalu mengambil keputusan, lalu mengambil judgement. Itu salah satu hal yang hari ini perlu kita cegah. Makanya ada yang kelima namanya majzi. Kita dikenakan yang namanya balasan. Dari setiap keputusan yang kita ambil maka ada konsekuensinya. Kebanyakan pelajaran mengenai filosofi hidup itu ya, seperti salah satunya filosofi Jawa ini, Ngudi Kasampurnan, itu mesti dibahas oleh jurnal-jurnal yang memang bahas tentang filsafat. Lalu untuk apa sih sebenarnya kita berfilsafat, berfilosofi, berpikir itu buat apa, biar apa gitu. Apa manfaatnya? Kan mendingan saya login game, asik main game, seru, mabar sama temen, ada temen jadi dark system dikit kita katain, udah ngatain temen tuh jadi semacam healing buat kita tuh. Semacam validasi buat kita kalau misalkan ada orang lebih buruk dari kita tuh. Akhirnya kita balik ke situ. Berpikir buat apa? Filosofi buat apa? Pertama yang paling jelas adalah kalau kita membaca, kita mendengarkan materi-materi perkuliahan, kita mendengarkan materi-materi keilmuan, kita membiasakan diri kita terhadap sesuatu yang tidak instan. Kita membiasakan diri kita, mengajak diri kita mengambil keputusan untuk sabar menunggu proses, untuk senang dengan ilmu, untuk cinta dengan yang namanya pengetahuan. Dan itu proses panjang. Makanya Imam Al-Zarnuji dalam Ta'limut Ta'alim menyampaikan salah satu komponen penting dalam menuntut ilmu itu ada namanya tuluz zaman. Mesti waktunya nggak singkat, panjang. Makanya jangan harap kita bisa menjadi alim dengan nontonin Reels. Tidak bisa. Memang fitrahnya tidak seperti itu. Harus duduk, harus mondok, harus ngaji. Nah, lalu kembali ke pertanyaan awal, untuk apa berfilsafat? Kan enakan scrolling, enakan sosial media. Pertama, kita bukan hanya sekedar mencari pengetahuan yang hakiki, ya. Bukan hanya sekedar kita mengetahui sebetulnya bagaimana sebenarnya apa yang ingin kita ketahui, bukan hanya sekedar itu, tetapi kita berusaha mencapai kebahagiaan dan hidup penuh dengan rasa puas. Maka akan muncul pertanyaan lagi, puas itu titiknya ada di mana? Puas itu sampai di tahap apa? Sehingga muncullah beberapa adagium misalkan, saya tidak siap bahagia sebelum sukses. Saya tidak bahagia sebelum memiliki sekian M. Saya tidak bahagia sebelum punya mobil ini. Saya tidak bahagia, saya tidak puas sebelum punya rumah itu. Apakah itu benar-benar sebagai pilihan hidup? Atau kalau misalkan kita menekuni hidup dengan filosofi-filosofi tertentu, dengan kita belajar filsafat, dengan kita belajar yang namanya ilmu-ilmu seperti ini, apakah nanti itu berubah adagiumnya? Oh, ternyata tidak harus nunggu punya rumah A kalau mau bahagia. Justru itu, dengan berfilsafat, dengan mempelajari hal seperti ini, kita akan bisa mendefinisikan kebahagiaan dan kepuasan, sekaligus kita bisa merumuskan sebetulnya indikasi kebahagiaan itu seperti apa. Apakah harus punya sesuatu? Apakah harus punya materi? Toh banyak sekali kok orang-orang yang tidak punya apa-apa tetapi hidupnya bahagia. Ada salah satu filsuf ketika ditanya, apa yang selalu membuatmu bahagia hari ini? Orang yang nanya itu disuruh minggir. Minggir, kamu sudah merusak kebahagiaan saya karena kamu berdiri menghalangi cahaya matahari yang datang kepada saya. Dia bisa bahagia hanya dengan berpapasan matahari. Berpapasan sinar matahari maksudnya.
Kalau berpapasan matahari mah gosong, hilang dia. Dia dengan mendapatkan sinar mentari sudah merasa bahagia. Dan dia puas dengan itu. Tidak mengeluhkan hidupnya. Bagaimana kita gitu? Hidup ikut standar TikTok. Untuk jalan-jalan aja harus ngelihat mana tempat yang direkomendasi oleh Instagram. Seolah-olah kemerdekaan kita sudah terjajah dengan postingan-postingan. Kita merasa belum puas kalau belum memiliki apa yang dimiliki oleh selebgram favorit kita. Ini ada problem itu dalam hidup kita kalau seperti itu. Yang akhirnya ketidaktercapaian itu akan menghadirkan rasa derita ke kita. Kok saya nggak punya ini, kok saya nggak punya itu. Persis kayak zaman dulu ketika Fir'aun pamer harta, ada orang yang pengen punya kayak Fir'aun. Makanya biasanya kalau ada orang flexing, ada orang pamer, ada orang menunjukkan kepunyaannya, biasanya pasti ada dua respon. Sebagaimana dulu Korun maksud saya. Sebagaimana Korun dulu itu suka pamer, fakharaja ala qaumi fi zinati. Dia keluar dengan kemegahannya, ya. Qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ada orang-orang yang cinta dunia, yang silau dengan gemerlap dunia, dia bilang apa? Ya Allah, saya pengen punya apa yang dimiliki Qarun. Innahu ladu hadzin adzim. Sungguh Qarun itu orang yang beruntung, tapi ada yang lain. Orang yang sudah mengerti cara mengambil kepuasan, orang yang punya mengerti indikasi kebahagiaan, dia akan berkata wa qalal ladzina utul ilma wailakum. Celaka kamu. Sawabullah khairul liman amanu amilus sholiha wa liqahilas sabirun. Selama kita punya iman dan amal soleh, maka itu jauh lebih baik dari itu. Ya di antaranya adalah sifat menerima kita, syukur kita, qanaah kita, sabar kita. Dan kita bisa hidup menyadari secara proporsional nilai kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Disitulah kita tidak akan pernah merasa menderita jika kita tidak memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain. Itulah mudi kasampurnan dalam aspek pembahasan perspektif Al-Qur'annya. Sehingga sekiranya 3 yang kita cari, kenapa kita mesti mempelajari beberapa filosofi dalam kehidupan. Pertama, mencari hakiki, mencari kebenaran. Yang kedua, menemukan indikasi kebahagiaan, kepuasan dalam hidup. Dan yang terakhir, dengan menemukan kebahagiaan dan kepuasan, maka kita akan terbebas dari penderitaan. Minimal sekali, hati kita tidak terkungkung dan terjerambab. Dalam hal ini, ya, budaya Jawa sangat memberikan relasi yang mendalam terhadap hubungan interrelationship. Hubungan antara manusia dengan penciptanya. Di episode sebelumnya saya pernah membahas sangkan paraning dumadi. Ya, kembali ke asal. Di sini ada lanjutannya, Kang Murbo Amiseso kawula lan Gusti. Nanti puncaknya adalah manunggaling kawula Gusti. Kesadaran yang awal adalah kesadaran bahwasannya kita akan kembali, kesadaran bahwasannya kita akan berpulang. Belum lagi kita kemarin membahas urip mampir ngombe, urip mampir guyu. Itu adalah sebuah representasi bahwasannya kesementaraan yang kita lalui akan ada ujungnya. Paraning dumadi, kembali kepada yang asal. Ya, Kang Murbo Amiseso itu yang maha penguasa sekaligus menguasai. Kalau dalam bahasa Qur'annya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-Qadir, Al-Aziz. Segala bentuk Asmaul Husna yang mencerminkan kekuasaan Allah. Ya. Puncaknya adalah manunggaling kaula Gusti. Kalau orang sudah mengalami persatuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti terlepas dari penderitaan. Karena tidak ada kebahagiaan lain selain apapun yang terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menganggap salatnya sebagai nikmat, dia akan menganggap ibadahnya sebagai sebuah kebutuhan. Dia akan menganggap bahwasanya segala bentuk penderitaan yang Allah kasih kepadanya adalah tanda cinta, bukan tanda ketidakadilan, bukan tanda-tanda yang lain. Kalau misalkan kita merasa musibah yang diberikan Allah kepada kita itu sebagai isyarat ketidakadilan, isyarat kebencian, maka hati kita masih memandang, masih memiliki sedikit hijab, kotoran. Bahwasannya memang apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebuah bentuk kebaikan yang mungkin kita tidak bisa lihat di masa mendatang. Untuk teman-teman bolo konco yang mungkin hari ini patah hati dengan
musibah, dengan cobaan yang diberikan oleh Allah, boleh jadi patah hati hari ini itu akan menyelamatkan kita dari patah hati kita di masa mendatang yang jauh lebih menyakitkan. Selanjutnya, filosofi ini memang akan mendrive kita, akan memotivasi kita, sehingga kita punya koridor dalam kehidupan. Maka betapa tidak enaknya hidup kita ketika kita tidak punya arahan. Dalam beberapa kumpulan syair Jalaluddin Rumi, dia menyampaikan akal yang tidak diberikan koridor, dia seperti kuda yang berlarian di lapangan luas tanpa ada arah. Dia akan berlari ke sana kemari sampai lelah, tidak menemukan jalan yang ia tuju. Maka ini adalah cara menujunya, cara menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, lalu ada step akhirnya. Yen wis sakuh ojo wedi ing pekewo, linakonan kanti tuajuh bakal jumbuh kang ginayo. Jadi kalau sudah menemukan caranya, menemukan jalannya, maaf netizen nih kalau misalkan logatnya nggak pas ya, karena saya asli Timur Tengah. Ya, Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah, tapi lama hidup di Bekasi. Tapi saya sangat tertarik dengan literatur Jawa seperti ini karena menyentuh ya. Jadi menyentuh sekali. Yen wis saguh ojo wedi ing pekewo, linakon kanti tuajo bakal jumbuh kang ginayo. Kalau sudah nemu jalannya, ya jangan setengah-setengah, mesti dilakukan secara total. Insya Allah nanti akan menemukan apa yang kita cari. Ini selaras dengan pesan Nabi, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ila rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau misalkan kita berjalan niatnya ya, hijrah itu niatnya lillahi ta'ala, untuk Rasulnya juga, maka kita akan mendapatkan itu ya. Bakal jumbuh kang ginayu, bakal menemukan itu. Tapi kalau niatnya nyari harta, nyari janda ya, ya dapat juga, cuma kita nggak dapat yang apa disebut lillah wa rasulih. Maka ketika kita ngudi kasampurnan dalam aspek Islaman itu adalah bagaimana caranya bisa benar-benar menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengosongkan jiwa kita dari hasad-hasad keduniaan yang impulsif, yang terkadang destruktif, mengajak kita untuk melakukan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Justru ini kita akan tercemplung pada penderitaan. Dan bukan hanya relasi keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia juga memiliki relasi dengan sekitarnya. Misalkan di filosofi sebelumnya kita menyebut memayu hayuning bawono. Bagaimana kita memperindah alam sekitar. Hidup bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang kita kepada alam. Selanjutnya ada lanjutannya. Membangun marto martani, membangun kesejahteraan. Jadi saling mensejahterakan satu sama lain, tolong menolong, gotong royong, ya, saling menyangga dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kita saling memberikan kesejahteraan. Makanya saya baru dapat ilmu kemarin dari Profesor Muhammad Quraisy menyampaikan, ketika kata aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kata atuz zakah itu dari atayati, memberikan zakat. Dan di Quran memberi itu ada dua, ada atayati, ada a'to yu'ti. Kalau a'to yu'ti itu kita sering dengar surat favorit kita, inna a'toina kal kautsar. Kalau atayati itu pemberian Allah yang agung, pemberian yang agung. Wa atahullahul mulk. Misalkan contoh ayat yang lain, maka pemberian zakat itu adalah perintah agung. Kenapa? Karena zakat itu bisa diputar dan diberdayakan untuk mengisi ruang-ruang mustad'afin, orang-orang yang lemah maupun dilemahkan. Sehingga kita semua bisa saling berdaya dan saling sejahtera. Ya. Itu ya, membangun marto martani. Jadi relasi dengan sekitar manusia bukan hanya memayu haining bawono ke alam ya, tetapi juga saling mensejahterakan. Nah, ini ada lagi nih. Ini bacanya gimana sebenarnya? Karyengna tiasing sasono, menyenangkan orang lain. Gimana Mas Agung bacanya nih? Karyengna tiasing sasono. Saya melihat ini sebagai perintah idkhalus surur ala qalbi mu'min, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain.
Minimal sekali ketika disampaikan Imam Nawawi khoslatani la syai' afdalu minhuma. Dua hal yang paling mulia itu adalah apa? Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Iman kepada Allah bermanfaat buat orang lain. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, ya. Wa khoslatani la syai'a akhbath. Dua hal yang sangat buruk. Asyirku billah, syirik kepada Allah, wa dzurru lil muslimin. Dan nyusahin orang lain. Maka setidaknya kalau kita belum bisa memberikan manfaat atau memasukkan kebahagiaan, jangan nyusahin. Ini malah kadang ada orang berbuat baik, kita belum bisa berbuat baik, orang yang berbuat baik kita nyinyirin. Heran kadang gak mau banget kalah gitu maksudnya. Udah gak bisa bikin senang, malah mencela orang yang berusaha berbuat baik untuk orang lain. Yang orang berbuat baik pun jangan sampai keluar dari lisannya merendahkan orang yang belum bisa membantu. Memberi juga tidak boleh diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kita nggak boleh menyertai sedekah kita, pemberian kita dengan cacian dan sesuatu yang menyakitkan, nggak boleh. Belum lagi dalam relasi sesama manusia yang sering, kalau ini sudah sering kita dengar unggah-ungguh misalkan, ya, atau kalimat yang mungkin akan bisa saya bahas secara dalam video yang berbeda nanti. Sopong gawe nganggo nanam ngunduh becik ketiti olo ketoro itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buruk itu mau bagaimanapun kelihatan, baik pun mau bagaimanapun juga kelihatan, dan pasti akan ada ganjarannya. Jangan sampai kita menyesal berbuat baik, jangan sampai kita menyesal menolong orang, karena bagaimanapun respon orang lain terhadap kita ketika kita mau berbuat baik itu salah satu step jalan kita untuk ngudi kasampurnaan, menuju kesempurnaan. Nah, ini ada nasihat yang lain, ya. Ada dua nih ya. Dalam surat Wedatama diterangkan bahwa ilmu iku kelakuannya nganti laku. Jadi ilmu tidak hanya berhenti pada teori tetapi juga kepada praktek. Lekas lawan kas tegese kas nyantosoni. Diawali dengan niat, dan niat itu akan memperkuat kita sehingga niat itu menjadi bahan bakar buat kita terus melakukan kebaikan. Dodio pudio pamburating dur angkoro. Niscaya ilmu yang dibarengi dengan kelakon, ya, dengan kelakon yang baik, ya, itu akan meniadakan yang namanya dur angkoro atau nafsu amarah, baik secara pribadi maupun memberikan kemanfaatan bagi orang banyak. Di nasihat yang lain, mesurogo ambating sayuro, mesubudi angudi utami. Kita mesti bisa membawa diri kita, menahan raga kita, mengendalikan fisik, ya. Mesubudi angudi utami, menahan diri, menempa budi. Jadi kemaksiatan atau keburukan-keburukan dalam aspek ini, menahan raga, menahan fisik itu ya apa? Bersentuhan, ya, zina dan lain sebagainya itu perlu dilatih. Supaya apa? Efeknya menahan diri untuk menempa budi, ya, anguti utami. Supaya kita tidak kehilangan keutamaan-keutamaan kita sebagai manusia yang bermartabat. Maka sesungguhnya kalau dalam hal ini kita bisa melihat agama betul-betul memberikan koridor menjaga kemuliaan dan keistimewaan manusia. Sehingga ngudi kasampurnan ketika di puncaknya adalah manunggaling kaula Gusti, maka kalau dalam bahasa Islam itu akan disebut dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah. Dan mengenal Allah diawali dengan mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Hadis ini masyhur dan juga banyak dikritik karena dinilai perawinya lemah. Tentu dalam hal ini ada perbedaan ya. Kalau misalkan Imam Ghazali itu mentakris hadis atau menanyakan kualitas hadis itu langsung bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Berbeda dengan cara kerjanya ilmu hadis yang akademik, meneliti siapa yang meriwayatkan, ya, kekuatan orangnya dan lain sebagainya. Tentu ini tetap kita bisa ambil ibrohnya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kita sudah betul-betul kenal diri kita, niscaya kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempurnaan di sini pertama memaknai keberadaan diri kita. Lalu berusaha memanifestasikan pada perilaku kita secara personal, secara pribadi kepada makhluk lain, baik itu manusia, alam maupun hewan. Ya.
Kita berusaha untuk berpasrah dan menerima segala ketentuannya dengan hati yang lapang. Maka setelah 3 step itu kita bisa lalui, moga-moga jalannya kita bisa bertemu dengan penyingkapan hijab menuju perkenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Ini cukup serius videonya. Kayak gak ada ngelawak-ngelawaknya dari tadi, tapi memang ini sulit sekali mencari spot-spot bercandanya gitu. Jadi silakan dibagikan pengalaman kalian di komentar. Bagaimana sih proses kita menuju orang baik? Seberapa banyak denial, seberapa banyak penolakan yang orang terima dari kita? Seberapa banyak penolakan orang lain terhadap kebaikan kita? Seberapa banyak pula terkadang kebaikan kamu dibalas dengan keburukan? Silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng, share bareng. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.